Assalamualaikum Bu Harni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Harni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Baik Bu, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin kepada Ibu bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu mengenai pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Iya. Di mana Ibu sebagai pemimpin di sekolah pasti sering menghadapi situasi di mana harus mengambil keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar namun saling bertentangan. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu untuk bersedia untuk melakukan wawancara bersama saya pagi hari ini. Baik, Bu Tari. Ya, baik Bu, langsung saya mulai ya Bu. Iya, wawancaranya. Pertanyaan pertama Bu, Iya. selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi di SD 4 ini kan memang banyak sekali terjadi kasus. Nah, kasus-kasus itu ada yang melanggar aturan, tata tertib, bahkan ada yang melanggar hukum. Nah, itu biasanya masuk ke dalam bujukan moral. Ada pula kepala sekolah itu dihadapkan pada kasus di mana kasus itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan. Nah, disitulah maka kepala sekolah harus mengambil sebuah keputusan dan itu mungkin termasuk sebuah dilema ya. Dilema keduanya sama-sama baik tetapi harus memilih salah satu untuk diambil. Baik Bu, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Biasanya saya mengkonfirmasi kepada banyak pihak dengan cara mengumpulkan data-data. Data-data kemudian saya identifikasi, saya bertanya kepada pihak-pihak yang terlibat, yang terkait kepada sumber-sumber yang berkepentingan, bukan hanya kepada salah satu pihak. Kemudian setelah terkumpul, lalu saya identifikasi, lalu saya mengumpulkan teman-teman untuk berdiskusi bersama, duduk bersama, membicarakan kasus-kasus tersebut gitu. Oke, baik, berarti melalui konfirmasi ya Bu ya, Iya, dengan konfirmasi. semua pihak, Iya. tidak hanya satu pihak saja. Iya. Baik Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya tadi ya untuk pengambilan keputusan ya. Iya, iya, Ya. Biasanya kan tadi pengumpulan data dulu, pengumpulan data, mencari sumber-sumber informasi, kemudian bermusyawarah, duduk bersama dengan pihak-pihak yang terlibat, dengan guru, dengan tenaga kependidikan, komite sekolah, kadang-kadang juga melibatkan orang tua juga, orang tua dari siswa. Kita musyawarahkan kasus itu untuk pengambilan keputusannya, mana yang terbaik, mana yang bisa mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Berarti melalui beberapa langkah ya Bu Iya. ya. Selain itu juga saya biasanya bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman gitu. Berpengalaman dalam penanganan kasus tersebut. Nah, untuk yang di sini biasanya kepada pengawas sekolah gitu. Oke. Baik Bu, berikutnya ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang saya anggap efektif itu adalah yang pertama kedewasaan dalam berpikir. Seorang kepala sekolah itu harus mampu menyelesaikan sebuah kasus secara dewasa. Kemudian dewasa dalam hal berpikir ya. Artinya kasus itu bisa diterima oleh banyak pihak. Penyelesaian atau keputusan itu bisa diterima oleh banyak pihak. Kemudian yang kedua dengan komunikasi secara terbuka. Nah, di sini kita harus melibatkan banyak pihak. Nah, kita pihak-pihak yang terlibat di dalamnya kita ajak berbicara, kita ajak berkomunikasi secara terbuka. Kemudian kita ajak untuk penyelesaian kasus tersebut, kemudian baru kepala sekolah bisa mengambil keputusan. Nah, keputusan-keputusan tadi yang bisa mengakomodasi kepentingan banyak pihak itulah yang kita ambil. Oke.
Baik Bu, jadi di sini kuncinya nanti pada kedewasaan berpikir tadi ya Bu ya, Dan dan komunikasi komunikasi terbuka, terbuka. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu nggih. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan bagi saya adalah apabila ada salah satu pihak yang kurang terbuka di dalam penyelesaian kasus itu. Kemudian yang kedua adalah apabila sudah diambil keputusan, tetapi ada satu pihak yang tidak merasa tidak puas dengan keputusan yang sudah diambil. Nah, disitulah tugas saya untuk meyakinkan pada pihak itu bahwa keputusan itu adalah yang terbaik, yang bisa mengakomodasi kepentingan banyak pihak gitu. Oke. Baik, berarti adanya kurang terbuka dan juga tadi ada Jika ada yang tidak merasa puas, tidak puas, ya, tidak puas iya. dengan keputusan yang sudah diberikan. Iya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu? Untuk jadwal, memang saya sudah punya jadwal, yaitu setiap hari Senin setelah upacara bendera itu kan biasanya saya melaksanakan briefing bersama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, biasanya kasus-kasus itu saya selesaikan ketika briefing itu. Tetapi ada juga kasus yang harus segera diselesaikan. Nah, yang di situ saya tidak menjadwalkan, tetapi langsung ada kasus harus segera diselesaikan, maka saya kemudian membuat pengumuman bisa secara langsung atau kadang-kadang untuk guru itu kan banyak ya di sini yang masing-masing berada di kelasnya masing-masing, itu biasanya saya membuat pemberitahuan lewat WA group itu. Biasanya setelah selesai pembelajaran kemudian saya ajak untuk rapat bersama, berdiskusi bersama menyelesaikan kasus tersebut. Nah, itu biasanya secara insidental jika kasus itu harus segera ditangani gitu. Kemudian apa tadi yang satunya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa, kemudian langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal? Oh ya, untuk prosedurnya ya seperti itu tadi, dengan mencari data-data, kemudian bertanya kepada banyak pihak, kemudian berdiskusi bersama, kemudian kita ambil kesepakatan bersama gitu. Oke. Baik, berarti di sini ada dua jadwal ya Bu ya, ada yang rutin, ada yang insidental. Jadi dilihat dari mendesak atau tidaknya kasus tersebut, jadi harus segera diselesaikan atau tidak begitu. Baik, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya merasa selama saya berada di SD 4 Wates ini, semua guru, tenaga kependidikan, bahkan komunitas sekolah itu semuanya terbuka dan mendukung dengan semua keputusan yang sudah diambil gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang mendukung saya. Kemudian ketika keputusan itu sudah diambil, semua pihak bisa menerima gitu. Itu sebagian besar seperti itu. Ya walaupun kadang-kadang ada juga yang ketika saya melihat kok merasa seperti tidak puas, nah itu baru saya dekati secara personal gitu. Ya, yang pasti kan keputusannya untuk kebaikan yang terbaik ya Bu ya, dari semua pilihan-pilihan dilema. Ya baik Bu, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Yang pertama adalah kedewasaan di dalam berpikir. Nah, kedewasaan dalam berpikir itu artinya adalah kepala sekolah mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kemudian yang kedua adalah dengan komunikasi secara terbuka dengan melibatkan banyak pihak. Kemudian keputusan-keputusan yang diambil itu juga mampu mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keputusan itu bisa diterima oleh banyak pihak itu. Baik Bu,
saya rasa ini cukup untuk wawancara Iya. hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu, dan semoga dari wawancara ini menambah wawasan saya nanti dalam pengambilan keputusan yang Iya. mengandung dilema etika. Iya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Oke, sama-sama Bu Tari. Assalamualaikum Bu Harni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.